Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Iya guys, masih semangat puasanya. Lagi sibuk ngapain? Lagi ngaron apa? Kue-kue? Lagi ngerendang atau lagi ngapain? Lagi sibuk-sibuk hari ini. Lagi bikin kue Mas Tulus. Lagi bikin kue Mas Tulus. Teman-teman, ada yang bikin biji ketapang gak sih? Aku teman-teman, temenku ini jualan biji ketapang. Aku bantuin bungkusin, aku bantuin ngelaminating, terus aku juga nyobain gitu ya. Terus pas aku ngomong, nanti aku sisain 1 kilo ya, aku mau. Kalau nggak 1/4 juga nggak apa-apa. Nggak kebagian guys, biji ketapang. Aku kesel banget. Rasanya. Tak rewangi abis nasi bok kita masih kerjain itu. Abis ini sampai ngantuk-ngantuk ya. Saking biar bisa beli biji ketapang tuh nggak ketang 1/4 kilo. Nggak ada, ya Allah ya Rob. Nasibku jan, Masya Allah. Ra kebagian biji ketapang. Ada yang tahu nggak biji ketapang apa? Cari aja di Google, ntar tahu. Itu tuh makanan khas atau jajanan khas orang Betawi Sunda Jakarta ya, dari Banten sampai ke Jakarta Bekasi, yang Sunda-Sunda ke Betawi-Betawian pasti tahu soal itu ya. Jadi itu tuh ciri khas sini banget ya, akar kelapa sama tadi biji ketapang. Kalau teman-teman punya boleh dong kirimin Mas Tulus 1/4 juga nggak apa-apa, seon juga nggak apa-apa. Aku udah nggak kebagian sama bosku sendiri, jangan bos iki jaluk disumpahi tenang. Sehat berkah melimpah, bercanda teman-teman ya. Mau bikin biji ketapang, mau cuman goreng kerupuk, mau beli nastar, mau bikin kue, apapun itu tetap harus semangat, tetap prasangkanya baik, tetap bersyukur. Sedekah berbagi bukan soal jumlah, bukan soal kita kaya atau miskin, tetapi itu bagian dari kemauan. Nggak punya kue lebaran Mas Tulus, punyanya kerupuk, beli di pasar atau beli di warung, saya goreng buat nyuguh orang main. Yang penting niatmu apa? Sedekah. Ya Allah ya Rob, mudah-mudahan teman-teman yang belum cukup, semoga Allah cukupkan kebutuhan lebarannya. Amin. Nangis aku. Ya Allah, betapa beratnya orang berjuang ya teman-teman. Aku tahu. Kalau berjuang, betul-betul berjuang sih aku sangat-sangat mengapresiasi ya. Kalau orang-orang berjuang cuma buat gengsi tuh aku gedek rasanya. Tapi sekali lagi, siapapun jenengan yang di rumah yang sekarang belum cukup, semoga Allah cukupkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Selamat bergabung untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton. Halo, salam kenal. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawar, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya.
cukup melelahkan hari ini teman-teman. Mas Tulus hari ini sama besok sudah mulai nyicil-nyicil, ngepel-ngepel, ngelap-ngelapin sesuatu yang harus dielap. Jadi memang kita lagi kerja bakti sambil bersih-bersih karena itu sebuah tradisi ya. Menurut aku tradisi yang bagus tuh kayak gitu tuh, ngerawat makam, bersihin rumah, bersihin kamar, beres-beres, buang-buang sawang yang ada di rumah itu sebuah apa ya namanya? Sebuah tradisi yang cukup baik. Jadi diaplikasikan yuk sebelum Lebaran karena Lebaran kan akan banyak tamu yang datang. Setidaknya Lebaran ini biar lebih enak, lebih fresh karena rumahnya lebih bersih daripada sebelumnya. Yuk semangat yang lagi bersih-bersih ya. Semoga untuk yang saat ini mungkin sedang ada yang sakit, segera disembuhkan dari sakitnya. Amin. Apabila ada yang sedang kurang baik keadaannya, semoga segera membaik keuangannya, rumah tangganya, usahanya, apapun yang sedang kurang baik, semoga Allah segera rubah menjadi baik sesuai dengan doa dan juga hajat kita. Amin. Untuk yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga hutangnya ndang lunas. Yang sedang punya perkara atau masalah, semoga masalahnya juga cepat selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, sudah sering blog-blog. Selamat datang. Ayo di subscribe, lonceng, balik lah ya. Omonganku balik mana mau? Masa toh? Alam bus, pokoknya ngono lah. Teman-teman yang baru atau yang lama, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, pencet tombol loncengnya ya. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih di bawah video. Oke? Terima kasih yang sudah tulis-tulis absen, sudah hadir, sudah absen dari manapun kalian. Terima kasih banyak. Saya nggak bisa balas satu-satu ya. Lemah teles Gusti Allah sing balas. Terima kasih ya. Berkah untuk kita semua. Bahagia, sukacita, semakin kesini semakin banyak orang yang curhat. Bukan curhat, tapi mereka memberikan ulasan setelah Among Akbar kemarin. Jadi banyak sekali orang-orang yang katanya suamiku sekarang mau ibadah. Terus ada yang anaknya sekarang yang tadinya susah jadi agak lebih enak meskipun belum nurut banget katanya. Terus yang anaknya katanya selama ini susah nikah, tiba-tiba katanya ada yang ngajak nikah, ada yang lamar ke rumah. Ini beberapa hal yang aku terima, mudah-mudahan jadi manfaat buat teman-teman. Teman-teman dapat manfaatnya, dapat berkatnya, saya dapat pahalanya buat orang tua saya di surga. Jadi kita semua sama-sama orang yang beruntung karena apa? Karena kita sama-sama jadi berkat antar satu sama lain ya. Hari ini saya akan bahas terkait dengan gerhana matahari yang saat ini sedang terjadi di akhir Ramadan tanggal 29 Maret 2025. Banyak banget yang DM aku meminta untuk dibahas, katanya ada portal lah, ada inilah, ada energi tertentu lah, apakah seperti itu? Nanti saya akan ukur dari dua sisi ya, dari pandangan saya pribadi dengan sisi menghitung angka di balik gerhana matahari yang terjadi hari ini di detik-detik terakhir Ramadan 2025. Nanti kita akan bahas itu. Sebelumnya saya mau terima kasih, alhamdulillah kemarin teman-teman, Masya Allah nasi bok, Masya Allah banyak sudah dibagi-bagi. Kita sengaja beberapa tim tuh turun, aku nggak feed karena HP-nya cuma satu. Mbak Tika bawa HP, aku jalan dengan Mbak Yani sama Tante Ida, Tika di belakang. Itu saking banyaknya sedekah nasi bok dari kalian teman-teman, itu kita bagikan terpisah, tidak di satu titik. Biasanya kan cuma satu titik ya, ini sudah kita bagi ke yayasan, terus ke masjid buat buka puasa, terus juga untuk teman-teman yang jualan di jalan. Pokoknya sepanjang jalan itu semua yang bawa motor itu bawa nasi bok. Saking di mobil nggak muat, karena di mobil ada Mbak Yani sama Tante Ida. Dan itu pun teman-teman sampai di jalan aku pikir jalannya sepi, ternyata Masya Allah ruame tiba Jakarta sean. Dan ya Allah ya Robi, tak pikir tuh penghuninya udah pada mudik gitu loh. Makanya tak bagi di jalanan, takutnya nggak habis atau nanti waktunya jadi panjang. Ternyata walah dalam hitungan menit guys, segonen teh. Yo, aku iso ngomong matur nuwun sama teman-teman sudah berbagi. Semoga jadi keberkahan bagi kita yang sudah sedekah, yang sudah bantu. Terima kasih banyak, nggih. Bulan Maret Allah kabul lewat bantuan doa dari teman-teman, ya. Juga support materi dari teman-teman. Bulan April semoga Masya Allah izinkan ada sedekah nasi box kita dan Allah kirimkan orang-orang baik itu membantu sedekah nasi box kita dan Allah cukupkan sedekah nasi box kita di bulan April 2025.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun. Apabila Anda mau awet muda. Kalau teman-teman Kalau teman-teman masih mau ikutan, silakan cek kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000 ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Ayo seperti habis dapat THR, pengen sedekah kemana, bingung ya buat sedekah apa bulan depan aja, buat nasi box bulan depan ya. Silakan ke kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Seperti biasa nanti kita akan spill jumlah yang sudah kita terima di tanggal 10. Kira-kira sampai berapa tanggal 10? Makanya ayo dibantu ya. Matur sembah nuwun yang sudah bantu kemarin, yang berniat membantu sekarang juga terima kasih. Semoga Gusti Allah memberkahi jenengan usaha, umur, keluarga, segala sesuatunya Allah jadikan berkah. Amin. Semoga teman-teman yang sedekah juga, sedekahnya diniatkan untuk apa, hajatnya apapun, semoga Allah terima pahalanya sesuai dengan yang dihajatkan. Amin. Teman-teman yang sedang nonton video ini atau sudah bersedekah juga, semoga sedekahnya sih guys. Tadi dia mau ngirimin daging soalnya guys. Oke, WhatsApp bro, I'm sorry, goodbye bro. Hari ini agak repot bro, ada kurir yang telepon bro. Rumahnya Mas Tulus tuh dari pinggir jalan, jadi kasihan kurirnya kalau misalnya kurirnya itu tersesat. Ada yang ngirim daging guys, alhamdulillah. Di kepala aku nggak ada terbesit sekalipun. Pengen beli daging, beli ayam, beli apa untuk makan enak. Nggak ada. Sama sekali. Malah kemarin aku bilang sama Tika, kita bikin opor, dia bikin opor, ayamnya saya yang beli, nanti kita bagi 2. Itu tok. Kalau daging-dagingan emang saya tuh kurang teman-teman. Wes toh. Kulinane sepangga sayur asem. Sayur asem, sayur bening, sambal korek, ngono wis enak tempe tahu goreng wes jan guys. Itu paling cocok tenan gue lawuh meskipun lebaran, tapi alhamdulillah ada sebuah seorang bidadari asik ya. Perlu kalian tahu ya, beliau ini beda server sama Mas Tulus. Beliau bukan muslim, tapi beliau tuh sangat perhatian, katanya biar buat lebaran. Tapi apapun itu, terima kasih banyak ya Mbakku, semoga berkah nggih. Terima kasih, saya tunggu ya. Nanti nggak tahu di masa apa, yang penting tak titipkan sama yang masa aja kalau gitu. Sehat berkah buat mbaknya ya, terima kasih banyak. Sekali lagi, terima kasih untuk yang sudah bantu sedekah nasi box. Apapun niat hajatnya, semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dituju. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan keberkahan dari Allah. Allah berkahi usianya, umurnya, keluarganya, usahanya, apapun itu Allah jadikan berkah. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin. Semoga sedekahnya jadi media tolak balak, dan sedekahnya jenengan jadi pendorong doa untuk hajatnya segera Allah kabul. Amin, 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 amin. Kabul hajate, matur sembah nuwun. By the way, anyway Baswe, untuk pengiriman minyak bidara, sementara waktu tidak Mas Tulus adakan. Ada baru H+7 lebaran ya, berarti lebaran ketupat baru bisa dikirim untuk yang namanya minyak bidara. Sementara waktu Mas Tulus close dulu. Menurut info admin tadi seperti itu infonya ya. H+7 lebaran baru bisa dikirim. Seperti itu nggih. Terima kasih banyak orang baik, sehat berkah untuk kita semua ya. Matur nuwun. 29 Maret 2025 di malam menjelang detik-detik pergantian bulan Ramadan menuju Syawal, alias di akhir Ramadan menuju ke Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri di tanggal 29 Maret 2025 bertepatan juga dengan Hari Raya Nyepi. Halo saudaraku, selamat merayakan Hari Raya Nyepi ya. Yang merayakan selamat merayakan. Bareng dengan itu ada sebuah fenomena yaitu gerhana matahari sebagian. Dan ini sebetulnya tidak terjadi di Indonesia. Tidak bisa disaksikan dari Indonesia, dan fenomena ini sebetulnya juga merupakan fenomena biasa karena banyak yang bilang ada portal, ada energi, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nanti kita bahas. Mas Tulus pengen ukur ini bener nggak sih sebetulnya ada sesuatu yang menarik di balik gerhana matahari yang sekarang terjadi ya. Kita akan hitung sama-sama, meskipun ini bukan sesuatu yang bisa disaksikan di Indonesia, tetapi ini akan sangat berdampak ke Indonesia. Karena
disampaikan ketika ada gerhana matahari atau bulan, ini akan sangat mempengaruhi terkait dengan pasang surut air laut. Makanya di Indonesia juga disampaikan, meskipun gerhana matahari tidak terjadi atau tidak terlihat di Indonesia, banyak disampaikan untuk mewaspadai laut yang mungkin ada kemungkinan banjir rob karena pasang surut air laut. Kemudian juga ada yang menyampaikan sebagian dengan gelombang yang sedang kurang baik. Apalagi sekarang kan sedang dibutuhkan atau digunakan transportasi laut, teman-teman. Jadi mudah-mudahan tidak lah ya. Tapi untuk banjir-banjir rob atau pasang surut air laut bisa dipengaruhi. Bukan berarti merupakan pertanda akan adanya musibah dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau coba hitung dari hitungan angka. Dari yang disampaikan para ahli nih ya. Ilmuwan menyampaikan bahwa gerhana matahari itu nggak ada hubungan dengan mau ada musibah apapun di Indonesia atau di dunia. Yang dipengaruhi sama gerhana itu hanya pasang surut air laut, bukan musibah. Tidak ada bukti konkret selama ini yang menyatakan bahwa gerhana matahari ini bisa memicu terkait dengan adanya musibah. Nah, sekarang kita akan mengukur ini dari segi pandang Mas Tulus sama juga dari angka. Yang pertama, dari segi pandang Mas Tulus, apakah betul ada energi tertentu? Apakah betul ada ada portal karma yang terbuka? Jawaban saya betul sekali. Saya melihat energi di gerhana matahari kali ini lumayan powernya luar biasa ya, lumayan kuat. Kalau yang gerhana bulan sebelumnya saya pernah menyampaikan akan terbawa emosi kita. Emosi kita akan terbawa atau mungkin akan bete, akan gampang nangis, akan gampang marah-marah. Tapi di sini justru energinya tuh energi seperti halnya sebuah suplemen buat tubuh manusia sehingga rasanya kalian akan merasa lebih semangat hari ini. Rasanya kalian akan lebih memiliki power terkait dengan apa yang sedang kalian rasakan. Rasanya teman-teman tuh kayak lebih semangat aja hari ini. Nggak kayak biasanya. Kayak ada power tertentu yang jenengan bisa serap. Jadi powernya ini lumayan keras sebetulnya menurut saya. Karena akan berdampak tidak sewajarnya. Rasanya tuh kayak teman-teman tuh lagi males-males, tiba-tiba kok pengen beres-beres, pengen gerak badannya, lagi bete tapi tiba-tiba pengen jalan, kayak yang punya energi tertentu yang masuk ke tubuh kita nggak sengaja. Itu dampak dari gerhana matahari. Ada energi tertentu seperti itu. Lalu portal yang dimaksudkan di sini betul dengan yang saya hitung dari angkanya juga sama. Ada sebuah portal yang artinya di sini perpindahan dari sesuatu. Makanya dari awal saya sering menyampaikan beberapa hal bahwa ada semacam karma instan menjelang Idul Fitri. Kemarin disampaikan Trondol juga. Beberapa poin yang disampaikan beliau tuh adalah memang salah satunya soal karma instan. Nah, portal yang terbuka atau yang terkoneksi antara kita di sini untuk di gerhana matahari, salah satunya adalah portal karma tersebut. Makanya ayo, seperti gambaran karma yang kita tahu bahwa kalau kamu melakukan keburukan, kamu juga akan dapat keburukan. Kalau kamu melakukan kebaikan, kamu juga akan dapat kebaikan. Jadi tergantung kamu mau karma yang mana. Kalau mau karma yang baik, berarti teman-teman juga harus mendapatkan atau melakukan sesuatu yang baik. Perbanyak sedekah, bantu orang lain. Apalagi menjelang lebaran begini, kan memang betul bagus ya maknanya untuk zakat, untuk berbagi, untuk bantu orang-orang di sekitar kita dengan keadaan mereka yang mungkin tidak sama dengan kita atau bahkan lebih parah daripada kita. Itu salah satu poin yang artinya perlu digarisbawahi untuk kita jadikan sesuatu yang kita terapkan di akhir bulan ini atau di akhir Ramadan ini. Dan itu juga sebuah anjuran yang disampaikan agama kita terkait dengan sedekah dan seterusnya menjelang di akhir Ramadan. Salah satunya adalah zakat fitrah, zakat mal dan seterusnya ya. Dan ini juga muncul portalnya ini. Selain terkait dengan portal karma yang saya lihat di sini, portal yang sekarang sedang terbuka itu sepertinya sedang bagi-bagi energi yang bisa berdampak kurang baik bagi teman-teman yang punya energi hitam. Artinya begini, kayak teman-teman tuh sekarang lagi mempelajari sesuatu tapi salah dengan badannya. Atau sesuatunya tadi tidak sesuai dengan badannya. Kayak simpelnya, kalian itu bajunya XL tapi kalian pelajari atau memahami sesuatu yang aku agak ganggu deh sama orang-orang ngoceh di depan itu. Takutnya ini apa? Takutnya Grab yang ngirim daging itu, guys.
Soalnya dia ngomong-ngomong gitu loh guys. Mereka berbicara. Jadi kayak ada suara orang gitu. Aku takut kasihan Grabnya kalau nungguin ya. Artinya teman-teman, aku melihat energi ini akan datang kepada orang yang pas. Orang yang semangat tadi adalah orang yang pas. Tapi kalau teman-teman tuh punya wadah yang tidak sesuai dengan yang kalian istilahnya mungkin badan kalian nggak cocok dengan baju ukuran ini ukuran itu, tapi kalian paksa bajunya, kalian paksa pakai baju itu, ini akan berdampak ke sesuatu yang kurang baik. Energinya akan tidak cocok dengan teman-teman yang memaksakan diri atau sekarang mungkin sedang ngelmu, sedang mengaplikasikan sesuatu tapi sebetulnya energi itu tidak cocok di badan kita, sehingga ini akan bentrok. Menurut aku ya energinya seperti itu. Powernya lebih ke power karma, lebih ke power pembalasan. Jadi makanya saya berkali-kali memberikan peringatan kepada teman-teman untuk Astagfirullahaladzim, sumpah fokusku berkurang deh jadinya gara-gara itu. Guys, kenapa ya orang Betawi itu kalau ngomong kenceng-kenceng? kayak apa namanya, kayak jadi kayak orang berantem. Aku jadi kadang suka diem tahu aku kalau lagi ngomong. Mulutku gede ya teman-teman, tapi orang Betawi itu kan kalau ngomong, ya ini bukan ngomongin ras ya, bukan rasis, tapi bahasanya mereka tuh kalau yang nggak tahu emang kayak orang berantem, tapi emang bahasanya begitu. Oh bukan, oke. Ya, energinya ini akan tidak cocok dengan kalian yang mungkin sedang mempelajari ilmu tertentu. Misalnya ilmu apa yang tidak cocok dengan badan kita. Artinya ini akan berdampak kurang baik bagi teman-teman yang punya ilmu yang tidak cocok dengan badannya. Energi tubuh kalian tidak akan sinkron dengan energi yang tersebut. Tapi aku jujur, aku bisa merasakan power energi hari ini terkait dengan gerhana matahari. Semangatnya luar biasa. Ngantuk, capek, tapi semangat. Kayak ada euforia tertentu gitu. Kayak ada sesuatu yang membuat kita, apa ya, kok gue kayak habis minum suplemen yang membuat kita semangat. Kayak vitamin C atau apa gitu. Rasanya kayak gitu. Itu yang Mas Tulus lihat di balik energinya. Energinya dibilang secara global baik, menurut aku baik. Karena ini sebuah energi netral yang bisa mengarah kemana saja. Kalau kalian, makanya tadi saya bilang, portalnya lebih ke karma ya. Jadi ini bagus banget kalau kalian mau menanam sesuatu yang baik. Menanamkan karma yang baik. Karma yang baik dari kalian dengan bersedekah misalnya, intinya berbuat baik. Berbuat baik supaya kalian juga mendapatkan hal baik juga. Ini instan ya teman-teman. Jadi kayak ibarat kata, hari ini kalian nolong, hari ini juga kalian akan ditolong. Simpelnya kayak gitu. Simpel energi yang saya lihat atau saya rasakan di balik gerhana matahari itu. Ya. Nah, sekarang kita hitung lewat angka. Kalau dihitung lewat angka, teman-teman, apakah memang ada sebuah pertanda sesuatu di balik angka 29 Maret 2025? Yes, di sini yang muncul adalah memang sama, ada air yang meluap. Ada air dengan power yang banyak. Bisa hujan, bisa banjir, bisa banjir rob, bisa cuaca ekstrim. Artinya ada power air yang sepertinya sedang diberi kekuatan lebih. Dari hitungan angkanya ini ada potensi-potensi mungkin banjir bandang, mungkin juga hujan deras atau cuaca ekstrim. Ini salah satu poin yang muncul. Kemudian 2,9, 293, 2025. Ini juga ada simbol gempa yang skalanya lumayan besar. Naudzubillah min dzalik. Apakah ada di sini? Apakah terjadi di luar negeri? Ya mudah-mudahan terjadinya jauh, jangan dekat dengan kita. Ada potensi gempa dengan skala yang cukup besar. Naudzubillah min dzalik ya. Ini poin-poin yang Mas Tulus baca. Air melimpah, gempa juga melimpah dengan skalanya besar. Kemudian terselip ada angin kencang di sini di angka 3-nya. Kemudian juga simbol kecelakaannya juga muncul terjadi ketika di malam hari. 2 ini juga bisa disimbolkan sebagai tidur atau ngantuk atau terpejam. Sehingga kemungkinan kecelakaan-kecelakaan yang sekarang terjadi bisa jadi karena memang kan lagi banyak arus mudik ya. Makanya Mas Tulus bilang di awal ketika menyampaikan intuisi soal kecelakaan, kalau capek istirahat, jangan buru-buru, santai aja. Karena soal micro sleep yang sering beredar sekarang tiba-tiba kita tertidur itu, ini salah satu poin yang muncul di intuisinya. Jadi banyak kecelakaan terjadi karena sopirnya mengantuk. Itu yang saya baca melalui angka. Itu yang saya lihat melalui angka. Sehingga teman-teman yang artinya sekarang mungkin
sedang menjalani perjalanan mudik, itu yang harus diperhatikan adalah kondisi badan terkait dengan kantuknya. Kalau capek, aku yakin di beberapa ruas tol, pemerintah, pihak kepolisian, bahkan beberapa instansi lain juga pernah atau bahkan menyediakan banyak sekali fasilitas rest area. Jadi kalau capek istirahat. Nah, ini simbolnya itu banyak terjadi kecelakaan karena tidur, karena terpejam, karena merem, karena gelap. Ya, bisa di malam hari, bisa di siang hari, tapi lebih cenderung di malam hari dan lebih cenderung karena ngantuk. Makanya Mas Tulus sampaikan kalau saya pribadi mendingan alon-alon. Makanya adikku kalau bawa mobil, sedangkan aku sopir cuman Wardito, aku cuman duduk yang aku nggak bisa nyetir. Jadi kayak yang Dek, kalau udah capek ngantuk. Kalau udah pengen ngopi berhenti. Dek, kalau berhenti. Aku tuh selalu seperti itu. Misalnya mau perform di luar kota sekalipun, mau nyanyi di luar kota, aku pasti akan datang lebih awal karena aku nggak bisa tergesa-gesa orangnya. Adikku tuh nggak bisa tergesa-gesa. Jadi kita tuh harus begitu. Aku sarankan teman-teman kayak gitu ya, karena intuisi kecelakaan dengan disebabkan ngantuk atau terpejam ini lumayan kuat. Sehingga bisa jadi kecelakaan terbesar yang terjadi selama bulan ini atau selama musim mudik juga mungkin disebabkan terbesar karena ngantuk. Luar biasa ngantuk sama capek. Itu hal yang mungkin saja terjadi. Apalagi perjalanan dari Jawa ke Sumatera, dari Jawa ke Sumatera kemana itu kan jauh ya teman-teman. Jadi butuh waktu yang nggak sedikit. Jadi aku harap untuk bisa mempersiapkan diri supaya lebih terlindungi dalam tanda kutip karena badannya lebih sehat, kantuknya lebih tidak terlalu berlebihan sehingga tidak mengganggu perjalanan kalian nanti. Seperti itu, nggih. Itu yang saya baca. Jadi kalau dihitung dari hitungan angka ternyata ada beberapa potensi. Salah satunya air yang melimpah, kemudian gempa dengan skala yang besar, kemudian angin yang kencang, dan juga satu lagi adalah kecelakaan. Kecelakaan merupakan dominan terakhir, sehingga aku rasa amin ya Allah, di bulan ini untuk arus mudiknya sepertinya tidak akan terlalu banyak kecelakaan. Ada potensinya, tapi tidak akan sebesar tahun lalu. Amin, semoga ada penurunan, banyak kesadaran teman-teman pengguna jalan supaya lebih selamat. Artinya, ya kalau bagi saya pribadi, yang penting kita tekon yang selamat daripada tekonnya cepat tapi dengan resiko yang besar ya. Orang akan pilih sesuatu, makanya jangan buru-buru. Pilih sesuatu yang lebih safe atau lebih aman ya. Oke, seperti itu yang sudah Mas Tulus sampaikan terkait dengan pembacaan intuisi di balik gerhana matahari. Tip saja buat teman-teman yang sekarang terpengaruh dengan energi ini, sepertinya kalian sedang menstruasi, kalian yang sekarang memang sedang punya masalah sebelum ada gerhana matahari, kalian akan lumayan terpengaruh. Sensitif kalian akan lebih detail lagi, akan lebih sensitif lagi. Jadi kalau kalian sedang menstruasi untuk perempuan atau yang laki-laki mungkin sedang ada perkara atau sedang stres, sebelum ada kejadian gerhana ini sepertinya kalian harus tahan diri untuk tidak terpancing dengan beberapa hal ya. Oke, terima kasih, semoga manfaat ulasan Mas Tulus terkait dengan gerhana matahari yang terjadi hari ini, semoga manfaat ya. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan, apa yang Tuhan berikan kepada kita itu pasti ada maksud dan tujuannya. Makanya silahkan dicerna, percaya boleh, tidak pun juga tidak masalah ya. Saya nggak pernah paksa teman-teman percaya dengan yang Mas Tulus sampaikan. Terima kasih dan juga terima kasih, semoga ada manfaat. Kalau Mas Tulus sudah salah kata, Mas Tulus minta maaf. Kalau saya mungkin ada terkesan guru atau keminter, saya juga minta maaf, saya nggak ada maksud di situ ya. Terima kasih banyak orang baik, semoga mendapatkan manfaat dari video yang saya tayangkan. Jangan lupa jadi berkat antar sesama, jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus berdoa, semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, amin. Teman-teman yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet, amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen berusaha, kemudian segala hajat baik kita Mas Tulus doakan semoga hajatnya segera Allah kabul, amin. Yang sedang jual aset juga semoga asetnya segera terjual, yang sedang merintis usaha juga semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis ya. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Saya harus pamit dulu teman-teman karena masih banyak video yang harus saya buat hari ini buat stok sampai Lebaran pertama ya. Sehat berkah untuk kita semua. Mas Tulus pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.